Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan membuat bolu gulung ekonomis dengan motif taro seperti ini. Langsung aja yuk kita ke videonya. Bismillah. Pertama tadi saya sudah melelehkan margarin sebanyak 80 gram. Dan ini bisa disisihkan dulu. Untuk adonannya saya pakai 4 butir telur, 60 gram gula pasir, bisa ditambah kalau suka manis, 50 gram tepung terigu, 10 gram susu bubuk, 10 gram tepung maizena, dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Saya pakai vanila susu, serta 1 sendok teh SP atau cake emulsifier, bisa diganti dengan TBM atau valet. Kemudian ini kita aduk dulu seperti tadi ya, supaya tepungnya nggak berhamburan. Hidupkan mixer, kecepatan paling rendah, aduk sampai gulanya larut, naikkan kecepatan mixer sampai kecepatan tinggi. Mixer hingga adonannya mengembang, kaku kental berjejak seperti ini cukup. Tuang margarin yang sudah bersuhu ruang. Aduk dengan mixer kecepatan paling rendah sebentar aja asal tercampur rata. Jadi untuk di tahap ini jangan diaduk terlalu lama ya, nanti adonannya itu bisa turun. Kemudian ratakan menggunakan spatula. Jika sudah rata, ambil sepertiga adonan, saya timbang sekitar 135 gram. Kemudian tambahkan pasta taro secukupnya aja. Setelah itu ini bisa kita aduk sampai tercampur rata. Supaya warna ungunya lebih kelihatan gitu, saya tambahkan sedikit pewarna ungu ya. Jika sudah tercampur rata, masukkan ke dalam plastik segitiga. Dan untuk loyang saya pakai ukuran 24, tinggi 4 cm. Ini cuma dioles di bagian dasar ya, untuk menempelkan kertas roti supaya nggak gerak-gerak gitu. Untuk bagian di atas kertas roti dan di samping tidak perlu dioles, karena kalau yang di samping dioles, nanti pas matang itu bisa lepas dari pinggiran loyang, jadi agak berkerut gitu. Nah, ini saya tuang semua adonan yang putih. Kemudian bisa disemprotkan adonan ungu di atasnya seperti ini. Ini saya pakai plastik segitiga biar lebih gampang dan juga hasilnya itu bisa lebih merata dan rapi gitu ya. Tapi kalau nggak mau pakai plastik segitiga juga boleh, langsung aja dituang gitu. Yang penting rata di atas permukaan yang putih. Untuk motif badainya itu saya pakai ujung sendok. Ini kita masukkan sampai ke bagian dasar loyang ya, tapi harus hati-hati jangan sampai kertas rotinya itu robek atau keikut gitu pas kita geser-geser seperti ini. Jadi ini sampai bagian bawah, tapi harus tetap hati-hati ya. Nah, kalau sudah sampai ujung kita kembali seperti ini. Kita gerakan dari arah yang berlawanan. Lakukan terus sampai ke bagian ujung. Jika sudah sampai bagian ujung, ini nggak perlu dihentak-hentakan ya, supaya motifnya itu nggak rusak. Untuk oven saya pakai oven gas, ini sudah dipanaskan sebelumnya. Saya panggang suhunya itu 180 sampai 200 derajat, tergantung oven masing-masing. Kalau di oven saya sekitar 190 derajat. Nah, ini sudah sekitar 15 menit lebih saya panggang. Ada juga yang manggang sekitar 20 menit, tergantung oven masing-masing. Biar nggak lengket pas digulung nanti, kulitnya ini bisa kita tes seperti ini caranya. Pencet perlahan dengan ujung jari. Jika nggak ada bunyi nyes-nyes atau pes-pes gitu, berarti sudah matang. Tapi kalau masih ada bunyinya sedikit, masih nggak masalah. Masih aman ya. Kalau sudah, sisir bagian pinggirannya masih dalam keadaan panas. Terus dibalik di atas kertas roti. Lepas kertas rotinya secara perlahan, harus hati-hati karena ini lembut banget. Dan untuk arah menggulungnya kita harus menyesuaikan dengan garis yang paling dominan terlihat di bagian bawah. Nah, bisa dilihat untuk garis yang paling dominan terlihat di bawah ini adalah yang saya tunjuk pakai sumpit ini ya. Jadi kita gulung mengikuti alur dari garis yang paling terlihat. Kalau kita salah arah nanti motifnya itu nggak kelihatan. Kalau misalnya nggak sejajar dengan kertas roti, bisa dibalik ya kertas rotinya. Nah, ini masih dalam keadaan panas, kita gulung tanpa isian, kemudian dibuka kembali. Kalau mau dioles dengan buttercream, tunggu dulu sampai dingin supaya buttercream nggak meleleh. Tapi karena saya cuma pakai selai blueberry, jadi langsung aja saya oles masih dalam keadaan panas. Kemudian selainya bisa diratakan, setelah itu tinggal digulung kembali. Jadi ini masih dalam keadaan panas, tekuk bagian ujungnya karena tadi sudah digulung tanpa isian yang pertama kali, jadi ini lebih gampang saat digulung kedua kali. Nah, kalau sudah kita angkat dan kita balik terus bisa dicek ya, ini nggak lengket sama sekali kulitnya. Kemudian padatkan menggunakan scraper.
Jadi ini kita padatkan menggunakan scraper supaya gulungannya itu lebih bulat dan juga lebih ngeset gitu dan nggak gampang kebuka gulungannya. Nah ini bisa didiamkan dulu di suhu ruang atau kulkas sekitar 1-2 jam. Dan ini yang sudah saya diamkan, ini hampir semalaman ya saya diamkan di kulkas. Karena saya selesainya itu maghrib, jadi saya diamkan aja dulu semalaman. Kalau sudah bisa langsung kita potong-potong seperti ini. Kita lihat motif dalamnya seperti apa. Bisa dilihat bagian dalamnya itu seperti ini motifnya. Jadi kalau kita salah gulung, motifnya ini malah nggak kelihatan gitu ya. Jadi arahnya harus sesuai dengan garis yang paling dominan. Oh iya, ini jadinya banyak karena saya bikin 2 roll ya kemarin. Yang di piring hijau itu saya bikin yang pertama kali. Nah ini dia hasilnya, Masya Allah, ini benar-benar cantik banget motifnya ya. Kalau nggak ada pasta taro bisa diganti dengan pasta coklat atau mau pakai pasta pandan juga boleh. Yang pasti ini teksturnya itu moist, lembut, dan juga pori-porinya halus sekali. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep bolu gulung batik. Bismillah, langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama, lelehkan margarin sebanyak 80 gram dengan cara di steam seperti ini. Ini tidak perlu menunggu sampai semuanya meleleh ya, jadi langsung aja diangkat kalau sudah sekitar 70 atau 80% seperti ini. Kemudian lanjutkan diaduk di atas meja sampai semuanya mencair. Kalau sudah, ini disisihkan dulu. Untuk adonannya, campurkan 4 butir telur dengan 50 gram gula pasir. Jika suka manis bisa pakai 60 gram, dan 50 gram tepung terigu, 10 gram susu bubuk, dan 10 gram tepung maizena. Tambahkan juga seperempat sendok teh vanili bubuk, bisa diganti yang cair. Setelah itu beri 1 sendok teh cake emulsifier, saya pakai SP, bisa diganti TBM atau valet. Setelah itu aduk dulu dengan speed paling rendah sampai tercampur rata, lalu naikkan kecepatan mixernya sampai kecepatan tinggi. Mixer hingga adonannya mengembang, kaku kental berjejak seperti ini cukup. Ambil 1 sendok makan munjung adonan, kemudian ini disisihkan dulu, ini akan dipakai untuk membuat motif. Selanjutnya untuk sisa adonan tuangi dengan margarin cair yang sudah dingin atau bersuhu ruang. Ini diaduk dengan kecepatan mixer paling rendah, sebentar aja asal tercampur rata. Ratakan dengan menggunakan spatula, sisir bagian pinggiran dan diaduk balik sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Pastikan tidak ada margarin cair yang mengendap di bawah. Untuk loyangnya tidak perlu dioles apapun, cuma dialasi dengan kertas roti. Ini ukurannya 24, tingginya 4 cm. Kemudian tuang adonan. Setelah itu bisa kita ratakan seperti ini. Kemudian pecahkan gelembung udaranya dengan cara seperti ini menggunakan tusuk sate atau lidi. Ini dipecahkan supaya nanti hasil pori-pori kuenya itu terlihat halus. Dan pecahkan lagi gelembung udaranya dengan cara dihentak-hentakan seperti ini loyangnya. Dan untuk adonan yang buat motif tadi saya tambahkan pasta coklat secukupnya aja, kemudian diaduk rata. Jika sudah rata, ini bisa dimasukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, ini tidak saya masukkan semua sampai habis ya, masih ada tersisa sedikit. Nanti ini akan kita pakai lagi untuk membuat warna coklat. Baik, langsung aja kita buat motifnya. Jadi ini dibuat garis seperti ini, dan mohon maaf hasilnya itu kurang rapi ya untuk garisnya. Jadi sebaiknya supaya hasilnya itu rapi, ditandai dulu dengan menggunakan tusuk sate, baru tinggal kita ikuti ya. Jadi hasil garisnya itu akan lebih lurus dan lebih rapi. Jadi ini cuma saya tebelin aja seperti ini ya untuk garisnya. Nah ini sudah ya, kemudian ini masih ada sisa adonan, masukkan lagi ke dalam wadah yang tadi. Kemudian ini saya tambahkan lagi pewarna hitam secukupnya aja. Setelah itu baru kita buat garis seperti ini di bagian pinggirannya. Nah ini maaf ya,
agak gemeteran, jadi agak miring-miring gitu garisnya. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih. Nah, ini sudah dibuat garis seperti ini. Selanjutnya, gunakan lidi atau tusuk sate, kita tarik garisnya secara berlawanan seperti ini. Nah, bisa dilihat di video. Nah, motif batiknya itu seperti ini jadinya ya. Masya Allah, lumayan lah cantik. Walaupun tadi sebenarnya garisnya tuh nggak rapi-rapi amat. Nah, ini dia, ini siap untuk kita panggang. Jangan lupa ovennya sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang dengan suhu yang tinggi 180-200 derajat tergantung oven masing-masing. Kalau di oven saya sekitar 190 derajat. Gunakan api atas bawah secara bersamaan selama kurang lebih 15-20 menit. Kalau di oven saya ini sekitar 15 menit. Nah, ini dia hasilnya, bisa kita buka, kita cek. Nah, ini bisa dilihat untuk permukaannya itu sudah kering kecoklatan. Untuk mengetes apakah benar-benar kering, bisa dilakukan cara seperti ini. Kita pencet dengan ujung jari. Tekan secara perlahan. Jika tidak ada bunyi pes-pes dan bekas jari tidak berjejak atau tidak masuk ke dalam, berarti ini sudah kering, jadi nanti saat digulung tidak akan lengket atau terkelupas. Masih dalam keadaan panas, langsung aja disisir bagian pinggirannya secara perlahan, karena ini tadi tidak dioles. Soalnya kalau dioles biasanya saat matang pinggirannya itu bisa berkerut. Langsung aja ini dibalik di atas kertas roti, keluarkan dari loyang. Setelah itu bisa dilepas kertas rotinya secara perlahan. Agar bagian ujungnya gampang ditekuk saat digulung, kita tekan dulu menggunakan pisau seperti ini. Ini tidak diiris, cuma ditekan aja. Untuk cara tadi bisa di skip, jadi bisa langsung digulung. Pertama ditekuk dulu seperti ini. Ini masih dalam keadaan panas, digulung tanpa isian. Jadi kalau digulung dulu, saat digulung kedua kali itu akan lebih gampang lagi. Nah, kalau sudah langsung aja dibuka kembali. Jika memakai buttercream, tunggu sampai dingin kuenya. Tapi kalau tidak menggunakan buttercream, saya pakai selai seperti ini, bisa langsung dioleskan selai masih dalam keadaan panas. Sebelum digulung, jangan lupa siapkan dulu scraper untuk memadatkan gulungannya. Kemudian kita tekuk lagi seperti tadi, karena tadi sudah digulung untuk yang pertama kali ya, jadi ini gampang digulung lagi. Jadi tinggal diginiin aja, ditarik kertas rotinya, jadi yang dijalankan itu kertas rotinya. Nah, bisa dilihat ini nggak lengket ya bagian kulitnya. Kemudian langsung aja diangkat dan dibalik seperti ini. Setelah itu kita tutup kembali dan kita padatkan gulungannya menggunakan scraper. Jika tidak ada scraper, bisa menggunakan alat apa aja yang ada di rumah, yang penting tipis ya. Ini bisa diganti dengan menggunakan talenan tipis kayak gini. Jadi ini saya contohkan jika kalian tidak mempunyai scraper atau penggaris besi ya. Nah, pakai scraper yang plastik buat motong adonan roti juga bisa. Ini kita padatkan supaya gulungannya itu menempel sempurna, padat, dan tidak gampang lepas, jadi lebih set gitu ya. Nah, kalau sudah, ini kita tutup kembali. Kemudian ini bisa didiamkan dulu sampai set gulungannya supaya nggak gampang kebuka, sekitar 30 menit atau kalau mau lebih juga bisa di dalam kulkas atau di suhu ruang. Nah, ini yang sudah didiamkan di kulkas, bisa kita buka gulungannya, ini sudah set. Nah, ini dia hasilnya, nggak lengket sama sekali ya. Yuk langsung aja kita potong-potong. Saya rapikan dulu bagian pinggirannya. Nah, ini dia hasilnya yang kedua. Kemudian ini akan saya iris sekali lagi.
Nah, bisa dilihat pori-porinya itu halus sekali, terus bagian kulitnya itu nggak lengket, teksturnya juga lembut dan yang pasti ini empuk dan moist sekali. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja yuk kita cobain. Pas dipotong itu teksturnya padat tapi kerasa banget lembutnya, teksturnya moist, dan ini bener-bener enak banget, pas banget jadi suguhan buat acara keluarga atau kalau mau buat ide jualan juga bisa. Untuk satu roll ini kalau dipotong dapatnya sekitar 15 potong ya, tergantung dengan ketebalan yang kita inginkan. Semoga video ini bisa bermanfaat, jangan lupa dicobain di rumah ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir, jangan lupa untuk klik video yang ada di layar akhir ini ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan membuat bolu gulung batik yang super lembut. Untuk langkah awal, lelehkan 80 gram margarin. Setelah setengah meleleh seperti ini, langsung diangkat dan diaduk di atas meja sampai semuanya meleleh. Kemudian ini disisihkan dulu. Di wadah yang bersih, campurkan 4 butir telur dengan gula pasir sebanyak 60 gram atau setara dengan 4 sendok makan, 30 gram tepung terigu, ini sambil diayak, 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan susu bubuk, kemudian ini diayak. Tambahkan 1 sendok teh cake emulsifier, saya pakai SP. Oh iya, saya lupa tambahkan juga pasta vanila atau vanili bubuk 1/4 sendok teh. Ini tadi saya terskip ya videonya. Kemudian mixer, naikkan kecepatan mixer secara bertahap sampai kecepatan tinggi, mixer sampai mengembang kaku kental berjejak, seperti ini cukup. Ambil 2-3 sendok makan adonan atau secukupnya, ini nanti akan dipakai untuk membuat motif. Untuk satu bagian saya beri pewarna hitam secukupnya aja. Dan untuk satu bagiannya tetap dibiarkan putih seperti ini ya. Kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga. Dan untuk sisa adonan beri 20 gram coklat bubuk sambil diayak. Aduk dengan mixer kecepatan paling rendah asal tercampur rata aja. Kalau sudah, tuangkan margarin cair yang sudah hangat atau bersuhu ruang, kemudian aduk lagi dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah sebentar aja asal tercampur rata. Ratakan dengan menggunakan spatula, sisir bagian pinggirannya, kemudian aduk balik sampai tidak ada margarin cair yang mengendap di bawah adonan. Tuang ke loyang ukuran 24 yang dialasi dengan kertas roti di bagian dasarnya. Untuk bagian pinggirannya nggak perlu dioles ya, supaya hasil cake-nya ini nggak berkerut saat matang. Kemudian ratakan dan dihentak-hentakan. Kalau sudah, tinggal kita kasih motif. Untuk motifnya ini sesuai keinginan masing-masing aja ya. Kalau saya seperti ini, dan maaf kalau hasilnya ini masih kurang rapi. Dan ini hasilnya, sudah saya kasih motif ya. Kemudian ini siap untuk dipanggang. Masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang selama 15-20 menit tergantung oven masing-masing dengan api atas bawah 180 derajat. Nah, ini sudah kurang lebih 15-20 menit ya. Tinggal kita keluarkan, permukaannya juga sudah kecoklatan. Untuk cara memanggang menggunakan oven tangkring bisa kalian lihat di video saya yang lain ya, nanti saya letakkan linknya di deskripsi.
Kemudian sisir bagian pinggirannya ke 4 sisinya ini. Kalau sudah, langsung aja kita balik di atas kertas roti. Caranya seperti ini. Keluarkan dari loyang dan kita lepaskan kertas rotinya. Supaya lebih gampang saat digulung, ini akan saya tekan menggunakan pisau seperti ini. Ini tidak diiris atau dipotong ya, cuman ditekan aja supaya nanti lebih gampang saat ditekuk. Nah, seperti ini. Panas-panas langsung aja digulung. Kalau kalian pakai selai, bisa langsung diisi dan digulung saat panas ya. Ini saya gulung dulu supaya nanti lebih gampang saat digulung dalam keadaan dingin. Nah, ini hasilnya nggak lengket. Kemudian langsung aja dibuka lagi gulungannya, karena ini akan saya isi dengan buttercream. Biarkan sampai dingin atau hangat. Nah, ini sudah dingin. Kemudian olesi dengan buttercream. Untuk resep buttercream kalian bisa klik di pojok kanan atas atau linknya akan saya letakkan di deskripsi. Setelah buttercreamnya rata, saya kasih sedikit meses di bagian ujungnya ya. Bisa juga kalian pakai keju parut. Kemudian langsung aja digulung. Maaf ya, ini agak licin meja yang saya pakai, jadi alasnya itu gerak-gerak. Setelah itu bisa kita putar begini, kemudian langsung kita tekan menggunakan scraper atau penggaris besi. Tarik atau tekan kertas roti yang di bagian bawah, kemudian scrapernya kita gerakan seperti ini supaya gulungannya itu betul-betul set. Kalau sudah, ini saya diamkan dulu dengan menggunakan scraper seperti ini kurang lebih 5 menit ya. Kalau sudah, baru kita gulung dan kita simpan di dalam kulkas kurang lebih 15-20 menit supaya gulungannya itu set. Nah, ini sudah saya diamkan di dalam kulkas, bisa kita buka. Ini hasilnya nggak lengket sama sekali ya, karena permukaannya itu benar-benar kering. Kemudian bisa dikemas seperti ini. Kalau dikemas dalam mika seperti ini pas banget buat hantaran atau bisa juga buat dijual ya. Dan ini akan kita potong-potong, kita lihat hasil bagian dalamnya seperti apa. Dan ini dia hasilnya, bagian dalamnya seperti ini ya, bisa dilihat. Langsung aja yuk kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teksturnya lembut banget, ini nggak seret sama sekali saat dimakannya, dan yang pasti rasanya itu nyoklat banget. Nah, gimana, bikinnya gampang banget kan? Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir, dan seperti biasa klik video saya yang ada di layar akhir ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan membuat bolu gulung coklat ekonomis. Bismillah, langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama kita lelehkan dulu margarin dengan cara di steam seperti ini. Ini sambil kita aduk. Tidak perlu menunggu sampai semuanya meleleh, bisa langsung diangkat. Jadi lanjutkan diaduk di atas meja sampai semuanya benar-benar mencair, lalu ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita buat adonan. Pertama campur 4 butir telur dengan 60 gram gula pasir, 50 gram tepung terigu, 10 gram susu bubuk, 10 gram tepung maizena, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan 1 sendok teh cake emulsifier. Saya pakai SP, bisa diganti dengan TBM atau valet. Kemudian aduk dulu dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata. Lalu naikkan kecepatan mixer sampai kecepatan tinggi, mixer sampai adonan mengembang, putih kaku kental berjejak. Kemudian ambil 1 sendok makan adonan, masukkan ke dalam plastik segitiga. Ini akan kita pakai untuk membuat motif. Dan ini bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk sisa adonannya tambahkan 20 gram coklat bubuk sambil diayak. Kemudian ini bisa diaduk dulu seperti ini tanpa dihidupkan mixernya supaya coklat bubuknya itu nggak berterbangan. Setelah itu baru diaduk dengan kecepatan paling rendah sebentar aja asal tercampur rata. Kemudian tambahkan coklat pasta dan juga margarin yang sudah dicairkan. Ini sudah dalam keadaan dingin atau bersuhu ruang. Lalu aduk dengan mixer kecepatan paling rendah sebentar aja asal tercampur rata.
Jika sudah, ini bisa kita ratakan dengan menggunakan spatula, sisir bagian pinggiran dan diaduk balik sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Nah, ini karena warnanya kurang coklat, jadi saya tambahkan lagi sedikit pasta coklatnya ya. Jadi saya pakai sekitar 1 sendok makan pasta coklat. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Jika sudah, langsung aja tuangkan ke loyang. Loyangnya tidak dioles apapun, cuma dialasi dengan kertas roti. Ukuran loyang saya pakai ukuran 24, tingginya per senti. Setelah itu bisa kita ratakan semua adonannya di dalam loyang. Supaya pori-pori kuenya halus, bisa kita pecahkan gelembung udaranya dengan menggunakan tusuk sate seperti ini. Kemudian jika sudah, bisa kita hentak-hentakan lagi supaya gelembung udaranya yang lain bisa pecah juga. Kemudian kita buat motifnya dengan menggunakan adonan putih yang tadi. Jadi untuk membuat bunganya itu gampang banget, tinggal kita kasih 5 titik seperti ini. Jadi ini dibuat acak aja, nggak teratur atau nggak mesti harus di satu tempat gitu. Nah, jika sudah masih ada sisa adonannya, bisa kita kasih titik-titik seperti ini. Tapi jangan sampai tertutup semua juga ya, supaya tetap ada warna coklatnya. Dan untuk membentuknya saya menggunakan ujung pisau seperti ini, bisa dilihat di video. Jadi tinggal ditarik aja dengan menggunakan pisau ke bagian tengah seperti ini. Oh iya, sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih. Nah, ini untuk yang bunga sudah selesai semua. Kemudian untuk yang titik-titik seperti ini bisa ditarik menggunakan tusuk sate. Seperti ini bisa dilihat. Jadi ini gampang banget ya, tinggal kita putar aja kayak gini. Lakukan terus sampai semuanya selesai. Nah, ini sudah selesai semua, ini siap untuk kita panggang. Jangan lupa untuk ovennya sudah dipanaskan sebelumnya. Di sini saya menggunakan oven gas. Gunakan api atas bawah secara bersamaan dengan suhu 180 sampai 200 derajat tergantung oven masing-masing. Kalau oven saya pakai suhu sekitar 190 derajat. Jadi untuk tiap oven itu berbeda-beda ya, bisa disesuaikan dengan oven masing-masing aja. Nah, ini kita panggang kurang lebih 15 sampai 20 menit tergantung oven masing-masing, dan ini sudah saya panggang sekitar 15 menit kalau di oven saya. Bisa kita matikan api ovennya. Nah, ini dia hasilnya, permukaannya sudah kering. Untuk mengetes ini sudah kering benar atau belum, bisa kita pencet dengan menggunakan jari. Jika tidak ada bunyi pes-pes atau nyes-nyes, berarti sudah matang. Dan saat dipencet juga tidak meninggalkan jejak jari kita itu atau tidak masuk ke dalam, berarti itu sudah matang, bisa dikeluarkan dari oven. Jadi kalau permukaannya ini nggak kering, bisa lengket ya saat digulung, bisa terkelupas gitu kulitnya. Tapi kalau pas, dijamin ini nggak bakalan lengket. Nah, panas-panas langsung aja kita sisir bagian pinggirannya, karena ini tadi tidak dioles. Karena kalau dioles bagian pinggirannya itu bisa berkerut saat matang. Kemudian siapkan kertas roti yang dialasi serbet supaya nggak licin. Setelah itu langsung aja kita balik loyangnya di atas kertas seperti ini. Kita lepaskan loyangnya. Kemudian lepaskan kertas rotinya secara perlahan. Dan masih dalam keadaan panas, kita tekan seperti ini menggunakan pisau. Jadi ini cuma ditekan aja, tidak diiris sama sekali. Setelah itu panas-panas langsung aja kita tekuk bagian ujungnya, lalu kita gulung. Ini digulung tanpa isian dan masih dalam keadaan panas. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian ini akan kita buka kembali karena ini akan saya isi buttercream, jadi harus ditunggu sampai dingin dulu. Oh iya, ada yang tanya gimana caranya supaya kertas bagian ujungnya itu nggak ketarik gitu atau nggak gerak-gerak gitu ya. Jadi selain dialasi dengan menggunakan serbet seperti ini supaya nggak licin, setelah itu baru dialasi kertas roti. Bisa juga diganjal kayak gini. Ini saya pakai gula 1 kilo gitu ya. Jadi pas kita mau gulung, pas kita tarik di bagian ujungnya yang sebelah sini, ini nggak bakalan geser gitu. Jadi tinggal kita jalankan aja kertas roti yang di tangan kita. Nah, kayak gini bisa tinggal kita roll aja. Nah, gampang banget ya.
Baik, ini langsung aja kita lanjut ke kue yang tadi. Langsung aja diolesi dengan buttercream, ini sudah dalam keadaan dingin. Untuk resep buttercream nanti saya letakkan linknya di deskripsi. Jika sudah rata bisa ditaburi dengan meses. Untuk mesesnya ini opsional, kalau kalian nggak suka bisa di skip. Jangan lupa siapin scraper dulu sebelum digulung, kemudian langsung aja kita tekuk seperti ini bagian ujungnya, kemudian jalankan kertas rotinya. Nah kayak gini langsung aja kita roll, kemudian kalau sudah kita padatkan gulungannya. Dan ini langsung aja diangkat dan dibalik kayak gini. Nah ini dia hasilnya, nggak lengket sama sekali. Kemudian ini bisa ditutup kembali. Langsung aja dipadatkan dengan menggunakan scraper supaya gulungannya itu set dan bentuknya bulat gitu. Dan untuk kertas bagian bawah kita tahan atau kita tarik seperti ini. Nah kalau nggak ada scraper bisa pakai talenan tipis kayak gini, atau tatakan kue atau alas kue kayak gini ya, yang penting tipis aja. Nah bisa dilihat, jadi kalian bisa pakai alat apapun yang kalian gunakan. Nah pakai scraper plastik seperti ini juga bisa, tapi paling nyaman itu memang pakai scraper kayak gini. Nah ini dia, kalau sudah ini langsung aja kita tutup lagi kertas rotinya. Setelah itu ini bisa kita diamkan dulu sampai set, kurang lebih setengah jam, bisa di dalam kulkas atau di suhu ruang. Jadi kalau didiamkan dulu gulungannya itu nggak gampang kebuka. Nah ini yang sudah saya diamkan, bisa kita buka, hasilnya seperti ini, nggak lengket sama sekali. Jadi asalkan permukaannya itu kering, dijamin ini nggak bakalan lengket. Nah langsung aja kita potong-potong ya. Yang pertama saya potong itu bagian ujungnya ya, ini akan saya rapikan. Nah ini dia yang potongan kedua, bisa dilihat dalamnya itu kayak gini, pori-porinya itu halus sekali. Untuk teksturnya ini padat tapi tetap lembut, bisa dilihat. Dan untuk bagian kulitnya itu nggak terkelupas sama sekali ya. Nah ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrohmanirrohim. Pas dipotong ini teksturnya itu lembut dan juga moist. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk klik video yang ada di layar akhir ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.